Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juli 2024. Sari Berita. Sebanyak 61 jemaah haji asal Kabupaten Sika tertahan di Kupang akibat pembatalan penerbangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG jelaskan fenomena suhu dingin saat ini. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 61 jemaah haji asal Kabupaten Sika tertahan di Kupang akibat pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Laporan Lady Badin. Pembatalan penerbangan dari dan ke Sika akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang berdampak pada jadwal kepulangan jemaah haji yang seharusnya tiba di Kabupaten Sika pada tanggal 16 Juli 2024 kemarin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, Yosep Rangga Kapodo SS kepada RRI menjelaskan, penerbangan yang direncanakan dari Bandara El Tari Kupang ke Bandara Franseda Maumere Kabupaten Sika harus dibatalkan karena dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Pesawat tidak terbang karena alasan yang memang tidak bisa dihindari oleh penerbang. Dampak erupsi gunung api dari Lewotobi laki-laki besok siang tanggal 19 jam 11 lewat 5 akan tiba di Gewayan Tanah jam 11 lewat 55. Yosep Rangga Kapolda juga menjelaskan bahwa rencananya pada siang hari ini di Jumat 19 Juli 2024 61 jemaah haji asal Kabupaten Sika akan kembali ke Kabupaten Sika melalui Bandara Gewayang Tanah Larantuka di Kabupaten Flores Timur. Setelah tiba di Larantuka, Yosep Rangga Kapolda menjelaskan perjalanan akan dilanjutkan dengan transportasi darat menuju ke Kabupaten Sika. Untuk kepentingan penyambutan sebagaimana telah diputuskan dalam rapat sebelum hari H ini bahwa Sika tetap menerima mulai dari Pemda sampai pada Kemenak itu dia menerimanya di Sika. Kita memfasilitasi saja untuk kepentingan penjemputan dari Gewayan Tanah sampai ke Sika yang juga ikut andil dari pemerintah, dari Kemenak untuk ambil bagian dalam upaya penjemputan. Yosep Rangga Kapolda menambahkan bahwa prosesi penjemputan jemaah haji akan dilaksanakan di Maumere dan saat ini kondisi para jemaah haji dalam keadaan baik dan pihaknya sedang mengatur segala persiapan untuk kepulangan mereka. Kementerian Agama Kabupaten Sika berharap agar prosesi kepulangan jemaah haji Kabupaten Sika dapat berjalan lancar. RRI ND Lady Badin melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo jelaskan penyebab suhu dingin di Labuan Bajo saat ini. Laporan Epi Wahab. Kondisi cuaca dingin saat ini yang melanda hampir sebagian wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan penjelasan bahwasannya kondisi cuaca yang dirasakan saat ini diakibatkan adanya perpindahan suhu udara dari Australia yang saat ini sedang memasuki musim dingin. Hal ini disampaikan langsung Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Christine Seran kepada RRI. Mungkin yang dirasakan akhir-akhir ini oleh masyarakat adalah suhu udara yang mungkin lebih dingin ya daripada biasanya. Sedikit saya jelaskan bahwa suhu udara dingin ini faktor utama penyebab langsung terjadinya suhu dingin itu karena adanya perpindahan massa udara dingin dari wilayah Australia. Sifat udara itu adalah bergerak dari tekanan tinggi menuju tekanan rendah. Pada periode monsun Australia ini juga angin bertiup dari benua Australia kemudian membawa massa udara yang umumnya bersifat lebih kering, lebih dingin. Ini tuh Australia juga sedang mengalami musim dingin. Hanya udara yang kita rasakan saat ini adalah merupakan migrasi perpindahan massa udara dari Australia itu yang masuk ke wilayah NTT.
Adapun penyebab lain yang menyebabkan suhu dingin ialah kondisi topografi atau ketinggian tempat suatu daerah yang menjadi salah satu faktor tidak langsung di mana wilayah yang memiliki topografi tinggi suhunya akan lebih rendah dibanding wilayah yang topografinya rendah. Lebih lanjut, Maria Patricia Christine Seran mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan pelembab akibat rendahnya kandungan uap air di atmosfer sehingga sering menyebabkan kondisi tubuh dan terlebih area kulit dan bibir akan terasa kering. Kemudian hal ini juga didukung oleh faktor rendahnya kandungan uap air di atmosfer. Uap air ini seperti kalau kita rasakan itu di tubuh kita adalah mungkin bibir lebih kering, kemudian kita lebih butuh moisturizer, pelembab lebih gitu ketika di musim kemarau. Fungsi dari uap air ini adalah untuk menyerap panas. Kalau misalnya uap air berkurang pada musim kemarau, itu akan berdampak pada panas dari permukaan bumi itu akan dilepaskan pada malam hari itu langsung ke tempat ke lapisan yang lebih tinggi, ke atmosfer, sehingga tidak ada panas yang tersimpan di dekat permukaan bumi. Pada pagi hari itu udara akan terasa lebih dingin. Kondisi suhu dingin seperti ini diperkirakan akan terus berlangsung sepanjang Juli dan kemungkinan akan terjadi berangsur-angsur hingga memasuki Agustus 2024. Manggarai Barat saat ini umumnya sudah berada di periode musim kemarau sehingga cuaca umumnya cerah dan cerah berawan. Jika hujan biasanya akan berlangsung beberapa hari saja. Kendati demikian, BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo akan terus memantau situasi kondisi cuaca di Manggarai Barat dan menghimbau masyarakat untuk tetap waspada serta menjaga kesehatan selama periode musim kemarau. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Koalisi Nasional Tolak Geotermal menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PLN di Jakarta Rabu lalu. Laporan Rosa Dalima. Negara bisa merampas hak-hak warga. Dalam aksi tersebut melibatkan warga dari Mandailing, Sumatera Utara, Flores NTT, pada Rincang, Banten, serta jaringan advokasi tambang Jatam. Mereka menolak pengembangan geotermal yang dianggap berdampak buruk bagi warga dan lingkungan. Juru kampanye Jatam, Al-Farhad Kasman, menyatakan meskipun ada penolakan dari warga, pemerintah tetap lakukan pengembangan energi panas bumi. Itu sebetulnya yang menjadi tuntutan utama ya dari aksi kemarin. Itu sebetulnya adalah menuntut Kementerian ESDM agar segera menghentikan eksplorasi dan sekaligus operasi dari proyek-proyek penambangan yang sedang berjalan, dan juga menuntut agar dilakukan pencabutan seluruh izin tambang panas bumi di seluruh Indonesia itu sendiri. Hingga kini, kata Farhad, Kementerian ESDM telah memetakan 356 prospek tambang panas bumi di jalur cincin api Indonesia, dengan 64 diantaranya dalam proses penambangan. Menurutnya, banyak daya rusak yang diakibatkan geotermal, sama seperti tambang pada umumnya. Menyangkut soal geotermal, kita bisa melihat bahwa daya rusak yang dihasilkan dari geotermal itu pada umumnya itu tidak berbeda jauh dengan tambang-tambang pada umumnya kan. Dia rakus lahan, dia rakus air, dan banyak daya rusak yang dihasilkan dari penambangan geotermal. Lebih lanjut, Farhad kemukakan penambangan panas bumi untuk pembangkitan listrik kerap menyebabkan gempa picuan dengan skala di atas 3 dan berdampak serius bagi masyarakat sekitar. Jatam sendiri katanya telah memperingatkan terkait risiko gempa tersebut melalui laporan riset dan respon cepat terhadap kejadian gempa di sekitar proyek tambang panas bumi. Koalisi Nasional Tolak Geotermal menegaskan perlawanan warga bertujuan menjaga keutuhan air, hutan, tanah, dan kehidupan mereka. Menurut mereka, pemerintah tetap mengabaikan dan industri tambang panas bumi terus menggunakan kekerasan terorganisir untuk memaksa rakyat menerima proyek tersebut dan mengindikasikan adanya investasi paksa yang merugikan masyarakat. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarli di Kabupaten Sika mencapai 99% data pemilih. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
Pemutakhiran data pemilih atau Pantarli yang dilakukan oleh petugas untuk Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sika hampir selesai. Ketua KPU Sika Herimanto menjelaskan, pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit yang dilakukan oleh petugas Pantarli sudah mencapai 99% data pemilih. Petugas Pantarli sudah hampir selesai melaksanakan tugasnya dalam melakukan coklit pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Sementara itu jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar penduduk potensial pemilih untuk Pilkada Sika tahun 2024 mencapai 244.402 orang yang tersebar pada 555 TPS. Terjadi penambahan sebanyak 180 pemilih dibandingkan dengan jumlah sebelumnya mencapai 244.222 pemilih. 928 Pantarli yang sedang melakukan pencocokan di 124 desa kelurahan untuk 555 TPS di wilayah Kabupaten Sika. Nah, ini akan berakhir pada tanggal 24 Juli. Sementara untuk persiapan teknis lainnya, kita tetap dalam rangka untuk koordinasi dan juga ke depan kita akan melakukan sosialisasi pelaksanaan tahapan. Herimanto berharap para petugas Pantarli melaksanakan tugas dengan baik agar dapat menjamin hak pilih seluruh pemilih di Kabupaten Sika. Pencocokan dan penelitian data atau coklit data pemilih oleh Pantarli masih akan berlangsung sampai tanggal 24 Juli 2024. RRI Endeveriso melaporkan. Untuk mencegah stunting, pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke gelar pelatihan tim pelaksana kegiatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kekurangan energi kronis atau KEK dan balita gizi kurang tingkat puskesmas PIBNGA tahun 2024. Laporan Nikolaus Makumeli. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan beberapa waktu lalu bertempat di Aula Pertemuan Puskesmas PIBNGA. Kepada RRI, Rabu 17 Juli 2024, Camat Lepembusu Kelisoke, Demianus Frayalus menuturkan, adapun latar belakang dilaksanakan kegiatan pelatihan, tim pelaksana kegiatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal adalah untuk dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan mengenai pentingnya memperhatikan gizi makanan pada ibu hamil kekurangan energi kronis dan anak balita dalam mencegah stunting pada 1000 HPK. Selain itu, dari kegiatan tersebut mampu menurunkan angka balita stunting dan ibu hamil kekurangan energi kronis. Ditambahkannya, adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pelatihan, tim pelaksana pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal adalah untuk meningkatkan status gizi bagi ibu hamil dan balita gizi kurang melalui pemberian makanan yang dimaksud. Untuk diketahui dalam rangka peningkatan status gizi dan pencegahan balita stunting, perlu adanya intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita gizi kurang melalui pemberian makanan dimaksud, yang mana sudah sesuai dengan standar gizi seimbang yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dirinya mengharapkan kepada ibu-ibu hamil dengan kondisi kekurangan energi kronis atau balita gizi kurang untuk terus mengkonsumsi makanan seimbang setiap hari agar dapat memenuhi kebutuhan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian makanan tambahan yang diberikan dalam bentuk makanan lengkap siap santap atau kudapan yang berbasis pangan lokal ini diberikan dalam bentuk makanan siap jadi dan bukan diberikan dalam bentuk uang atau bahan makanan mentah. Kemudian ibu hamil kekurangan energi kronis juga dan balita gizi kurang, kami juga sangat mengharapkan harus tetap mengkonsumsi makanan seimbang setiap hari. Pada kesempatan tersebut, juga diadakan penyerahan SK Kepala Puskesmas tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dan balita gizi kurang kepada perwakilan Kepala Desa, tim penggerak PKK Desa, dan Kader Posyandu. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Camat Lepembusu Kelisoke, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, staf Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, para Kepala Desa, serta para ketua tim penggerak PKK Desa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Berita terakhir,
Polsek ND kembali mengambil langkah proaktif dengan menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan kenakalan remaja dan kejahatan dalam dunia maya. Laporan Suimam. Sosialisasi ini digelar pada hari Rabu 17 Juli 2024 pukul 7.15 waktu Indonesia Tengah bertempat di SMP Kristen ND Kabupaten ND sekaligus menjadi bagian dari agenda masa pengenalan lingkungan sekolah baru MPLSB. Sosialisasi ini dihadiri oleh Bribka Paulus Rago, Babin Kantipmas Kelurahan Onekore sebagai narasumber utama. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para remaja tentang risiko dan dampak dari perilaku kenakalan remaja serta bahaya kejahatan dalam dunia maya. Dalam sesi sosialisasi, Babin Kantipmas Onekore menyampaikan informasi mendalam, studi kasus yang relevan, serta memberikan saran praktis bagi para siswa untuk dapat mengelola perilaku mereka dengan lebih bertanggung jawab di dunia maya. Dengan semakin kompleksnya tantangan di dunia digital, kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pembentukan generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan terhindar dari tindakan yang merugikan. Penting sekali adik-adik perubahan ini untuk adik-adik sekalian. Ketika adik-adik mulai pendidikan di tingkat SMP ini, adik-adik harus pahami. Saya minta semua jangan ada yang saling bully, saling mengganggu satu sama lain. Polsek ND berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dalam membentuk karakter dan kesadaran sosial para generasi muda di Kabupaten ND. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 19 Juli 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.